Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik 5, ruang kolaborasi dengan materi modul rancangan pembelajaran dalam UBD, Evaluate Work and Progress. Di sini kelompok 5 beranggotakan Arfian Zulfia Isnaini, selanjutnya ada Evelita, Destia Putri, Fadil Muhammad, Firda Mawadah, dan Rania Reda Mutia. Penjelasan akan dimulai oleh rekan saya, Arfian Zulfia Isnaini. Disilakan. Baik, selanjutnya ada evaluate work and progress, di mana menilai hasil pekerjaan dan kemajuan peserta didik, lalu ada menganalisis proses belajar, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan menetapkan tujuan belajar berikutnya. Kemudian ada evaluasi diri bermanfaat untuk memahami kekuatan dan kelemahan serta menetapkan tujuan masa depan melalui berbagai metode seperti jurnal refleksi diri, diskusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan. Di dalam ruang kolaborasi ini terdiri dari 3 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan pertama, bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Kami telah berdiskusi secara bersama-sama dan kami menetapkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, guru perlu menanamkan pemahaman kepada peserta didik bahwa penilaian diri penting dilakukan sebagai alat untuk pengembangan diri. Yang kedua, memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi diri sendiri. Yang ketiga, guru harus mampu memahami terlebih dahulu tujuan pembelajaran serta bentuk dan rubrik penilaian. Selain itu, peserta didik diminta untuk menilai diri sendiri dan guru memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan penilaian peserta didik. Yang terakhir, guru perlu membimbing peserta didik untuk memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, gaya belajar, dan minat. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif. Yang ketiga, menggunakan berbagai metode evaluasi. Yang keempat, memfokuskan pada perkembangan peserta didik. Yang kelima, memberikan kesempatan peserta didik untuk merefleksi diri. Dan yang terakhir, melakukan diskusi bersama untuk membahas tentang proses belajar, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi. Pertanyaan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimanakah peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Setelah kami berdiskusi, kemudian kami mendapatkan jawaban bahwa melibatkan peserta didik dalam proses penilaian, misalnya seperti self-assessment atau penilaian diri sendiri. Kemudian mendorong peserta didik untuk mencatat pemikiran, perasaan, dan kemajuan proses belajar mereka. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan metakognitif dari peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang suportif, serta menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur pemahaman peserta didik dan membandingkan kemajuan peserta didik dengan tujuan pembelajaran agar lebih selaras. Baik, dari hasil diskusi yang telah kami lakukan, kesimpulan pada topik ini, pendidik berperan penting dalam membimbing peserta didik, melakukan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian melalui berbagai metode seperti jurnal, diskusi, dan teknologi. Tujuannya agar peserta didik memahami kemajuan belajar, kekuatan, dan kelemahan, serta menetapkan tujuan masa depan. Pendidik dapat membantu dengan mendorong refleksi diri, memberikan umpan balik, dan menciptakan budaya penilaian diri yang positif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.